Hai, balik lagi di Bi Otomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Industri otomotif di tanah air bukanlah industri yang mudah. Ini adalah industri yang sangat kompleks dan dibutuhkan proses panjang untuk mewujudkan produk mereka agar bisa diterima di masyarakat. Meskipun penjualan mobil di Indonesia tergolong tinggi, namun ada produk-produk yang terbukti gagal di pasar jika dibandingkan dengan ekspektasi penjualan mobil tersebut di Indonesia. Dari banyaknya model mobil yang ada di Indonesia, berikut ini adalah 5 mobil berdesain keren dan harga terjangkau namun gagal di pasar Indonesia. Tapi sebelum kita ke videonya, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini. Kalau udah, yuk kita langsung ke videonya. Number 5. Toyota Navwan. Toyota selalu menjadi raja dari setiap segmen otomotif di Indonesia pada umumnya. Dimulai ekspektasi awal yang tinggi dengan target penjualan sebanyak 500 unit per bulan untuk Toyota Navwan dan sambutan seperti munculnya kembali Ariel dalam band Noah. Toyota ternyata hanya mampu menjual Toyota Navwan sebanyak 535 unit saja sepanjang tahun 2014. Ya, 1 tahun, tidak sampai 10% dari target penjualan mereka per tahun. Padahal diskon yang sudah diberikan Toyota terhadap mobil ini sudah sangat besar. Bahkan di 2013 silam, mobil ini mungkin pernah menjadi mobil Toyota yang diskon terbesar sepanjang sejarah mereka. Namun hal tersebut tidak menambah minat calon konsumen untuk memboyong Toyota Navwan ke rumah mereka. Bercita-cita menjadi raja di segmen MPV justru membawanya ke posisi paling buncit karena berada di bawah Serena dan Biante yang berhasil tembus di atas 1000 unit di tahun 2014 silam. Mobil ini hanya membuat malu nama besar Toyota karena untuk pertama kalinya Toyota bisa menjadi brand paling buncit di satu segmen yang sama-sama diisi oleh produk Jepang lainnya. Number 4. Nissan Murano. Hilangnya Toyota Harrier yang pernah fenomenal sebagai SUV perkotaan mewah sebenarnya adalah kesempatan bagi Nissan untuk menjual Nissan Murano, mereka yang bentuknya cukup ganteng. Namun karena strategi penjualan yang tidak jelas dan minimnya promosi yang memasarkan, Murano ke pasar potensialnya membuat Nissan sama sekali tidak dapat menjual 1 unit Nissan Murano sepanjang 2014. Dan di mana pada tahun sebelumnya juga hanya terjual 4 unit saja. Padahal apa yang ditawarkan mobil ini lebih dari ekspektasimu. Number 3. Mazda VX-1. Kenapa Mazda harus meribet Suzuki R3 menjadi Mazda VX-1? Mungkin mereka ingin mengetes pasar LMPV di Indonesia dengan brand Mazda untuk menjadi bahan pertimbangan ke depan jika Mazda akan menciptakan LMPV mereka yang sesungguhnya. Dengan penjualan tidak sampai 1000 unit sepanjang tahun 2014, bisa dikatakan bahwa Mazda VX-1 adalah LMPV dengan penjualan paling sedikit di Indonesia dan di IMS 2014 kemarin. Mazda meluncurkan Mazda VX-1 otomatis loh, tapi siapa yang peduli? Mazda harusnya fokus dengan Mazda 2 Skyactiv dan CX-5 Skyactiv yang terbukti sangat bagus dari sisi produk. Sebenarnya tidak perlu melakukan rebadge LMPV untuk merek sebelah. Number 2. All Infinity Cars. Jika Anda melewati jalan TBC Matupang dari arah Pondok Indah, kamu akan menemukan sebuah showroom megah dan mewah dengan logo Infinity yang menjulang. Meskipun parkiran mobil showroom tersebut ramai dan banyak mobil yang mondar-mandir mengunjungi showroom tersebut, sebenarnya mereka adalah konsumen asuransi yang ingin mengklaim asuransi mobil mereka jika mengalami kecelakaan, karena di situ ada kantor asuransi yang cukup ternama. Jangan tanya soal penjualannya, total penjualan Infinity di Indonesia sepanjang tahun 2014 hanya hitungan jari saja atau 8 unit.
sangat tertinggal dibandingkan saudara tuanya yang sama-sama merek premium dari Jepang, Lexus yang mampu menjual 627 unit pada tahun 2014 kemarin. Number 1. Peugeot 107. Beberapa penjualan Peugeot 107 sepanjang tahun 2014, 3 unit. Itu adalah angka yang pahit yang harus diterima oleh Peugeot ketika mendengar jumlah penjualan 107 yang sangat buruk di tahun 2014. Memang line up Peugeot saat ini tidak menunjukkan kegemilangan seperti era di mana 206 sukses membuka pasar hatchback di Indonesia. Namun ide untuk membawa 107 ke Indonesia dengan harga dibanderol 180 jutaan bukanlah ide yang bagus. Pasalnya meskipun mobil tersebut adalah mobil import, Peugeot 107 merupakan mobil ultra murah di Eropa yang memiliki platform sama dengan Toyota Aygo dan Citroen C1. Mobil ini memiliki dimensi yang kecil, fitur yang minim, mesin yang sama dengan Toyota Agya 3 silinder ditambah VVTi dan tentu saja interior yang memiliki cost reduction di berbagai sektor. Karena value for money yang tidak bagus, dengan mudah kami menempatkan Peugeot 107 di urutan pertama mobil gagal yang ada di Indonesia. Nah, itulah 5 mobil berdesain keren dan harga terjangkau namun gagal di pasar Indonesia. Memang kalau dilihat pasar otomotif Indonesia memiliki potensi yang cukup besar. Tapi perlu diingat lagi, yang ada di sini juga banyak dan beraneka ragam pemainnya. Jadinya sebagai pemain pasar di Indonesia harus melihat apa yang sebenarnya diinginkan. Jika tidak, maka akan berakhir gagal seperti mobil-mobil sebelumnya. Oh iya, gimana tanggapanmu dengan beberapa mobil tersebut? Kasih tahu kita ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like, share, dan subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk memberikan informasi seputar otomotif. Kami pamit undur diri dan salam otomotif.